Teman-teman yang dari sesi 1 angkat tangannya. Banyak teman-teman yang baru datang sesi kedua. Nanti sesi 3 lanjut. Lanjut. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Saya Hana Farid dari Modestock. Dan senang sekali nih siang hari ini kita bisa kumpul di sini silaturahmi karena aku yakin jarang sekali kita bisa silaturahmi sesama pemilik brand Modest Fashion. Jadi lirik ke kanan punya brand Modest Fashion, lirik ke kiri punya brand Modest Fashion, atau lihat ke belakang ternyata ada konveksi, supplier gitu. Jadi pengen banget nih harapannya di acara-acaranya Modestock kita bisa mengumpulkan sesama pemain di industri Modest Fashion. Gak hanya pemilik brand tapi juga misalnya para supplier, konveksi, yang bikin peniti, yang bikin logo-logo di belakang kerudung. Nah disinilah saatnya kita bersilaturahmi. Jadi yang datang ke sini sendirian atau sama temennya, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Karena siapa tahu dari situ kita bisa membuka kerjasama dan silaturahmi ke brand-brand yang lain. Jadi kita salam kenal semuanya ya, halo. Salam kenal semuanya. Nah di siang hari ini sesi kedua kita akan membahas tentang Trend Forecast 2023. Ini sengaja dipilihkan narasumber yang luar biasa banget. Hasil saya nodong sampai ngancem-ngancem ya. Tuh Dian Pelangi ketawanya paling ngakak karena memang aku yang paling semangat nodong dia. Tiap acara ketemu. Dian, pokoknya tanggal segini kosongin. Dian, tanggal segini kosongin. Tiap ketemu Lin, pokoknya tanggal segini kosongin. Nggak boleh sampai nggak dateng gitu ya. Emang modalnya modal nodong aja gitu ya. Nah siang hari ini kita bakalan ngobrol sama Mas Itang Yunas. Assalamualaikum Mas Itang. Yang udah berpuluh-puluh tahun ada di Modest Fashion dan aku yakin teman-teman di sini teman-teman di sini awalnya ngelihat dulu Mas Itang, terus beli barangnya dulu, tiba-tiba bikin brand, lalu sekarang brandnya tambah besar gitu. Jadi senang sekali kita bisa mengumpulkan 3 narasumber dari berbagai generasi ya. Ada Mas Itang Yunas, ada Dian Pelangi, halo, dan ada Mbak Linda. Lin, kita langsung aja kita panggilkan ketiga narasumber kita ke panggung. Aduh. Boleh di mana Mas Itang? Boleh di sini. Nah, apa kabar semuanya? Udah pada makan siang? Udah, alhamdulillah ya. Kan tadi makan bareng. Nah, ini gak apa-apa nyapa dia. Iya. Maaf tadi telat, pasang bulu matanya kelamaan. Tapi untung Dian Pelangi paling jago bikin alis. Masya Allah dibahas dulu. On point ya. Mas Itang apa kabar? Alhamdulillah. Walaupun kegendutan saat ini. Efek pandemi semuanya memang nambah berat badan. Ya. Super. Oke, sambil kita, ini jalannya santai aja ya teman-teman yang mau tanya silahkan. Irin di belakang, Rin dicariin Ria, boleh loh hai. Ini mungkin yang mau menyapa-nyapa boleh dibuka dulu mungkin maskernya sambil kenalan. Kita buka sesi pertanyaan di akhir dan untuk penanya terbaik mendapatkan kesempatan untuk nonton Ria Miranda Annual Show besok gitu. Jadi siapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ria mau memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman brand yang sudah hadir ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih untuk teman-temanku, sahabatku, seniorku, Mas Itang, Dian, Linda, juga Hana dari Modestock. Terima kasih udah mengumpulkan kita semua. Salam kenal buat yang baru pertama kali ketemu, wajah-wajah baru dan teman-teman sesama pelaku fashion. Ada Irin juga di sini, ada Kanya, ada Mita, ada Gizel. Terima kasih untuk kedatangannya. Jadi tadi udah mulai sesi 1. Insya Allah manfaat sekali. Beda lagi topiknya dan yang kali ini slot favorit loh.
Jadi yang pertama kali sold out. Jadi insya Allah kita setelah ini bisa silaturahim bareng lagi, berbagi ilmu bareng, insya Allah manfaat. Itu aja sih nyapanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga terima kasih ya karena sudah diberikan wadah nih sama Ria Miranda untuk silaturahmi. Karena kapan lagi kita bisa kenalan sama brand-brand. Biasanya kalau mau ngajak makan ya paling 10 atau 5 brand gitu. Tapi ini bisa mengumpulkan 80 kursi dan ini yang paling favorit memang. Karena 3 nama besar ini selalu sampai ada yang sakit terus dijual lagi di grup WhatsApp. Langsung lagi habis. Dan pertama kalinya juga kita ngalamin websitenya agak drop karena rebutan sesi 2 ini. Wah luar biasa deh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Trend Forecast 2023. Mas Itang katanya ada materi ya, boleh langsung dibagikan. Sambil nih perkenalan, Mas Itang itu perjalanannya udah panjang sekali ya. Kita kenalan lagi sama Mas Itang. Yang sudah bertahun-tahun melanglang buana nih. Jadi harus mulai apa nih saya nih? Mas Itang jadi founder PT Yunas Asta Brata ya Mas Itang ya? Iya betul. Gitu dan juga mendapatkan award Pia Ali Syabana 2012. Kemudian Wardah Fashion Designer Maestro Award 2012. Dan Jakarta Fashion Food Festival 2017 sebagai ikonnya. Dan terakhir Bank Indonesia Award dedikasi untuk negeri di tahun 2022. Tepuk tangannya untuk Mas Itang. Kemudian, nah ini yang kita nggak tahu, taunya brand Itang Yunas gitu ya. Tapi ternyata Mas Itang punya 4 kategori brand ya Mas Itang. Ini bisa dijelasin bedanya yang paling atas sampai yang paling bawah Mas Itang. Itang Yunas ini sebenarnya di level yang paling atas, yang paling tinggi itu. Sebenarnya waktu dulu saya mau tidak memberikan produksinya terlalu besar karena barang ini, label ini hanya dipakai untuk orang kalau mau wedding atau mau ke pesta atau untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti ini premiumnya ya? Premium, tapi sekarang ini karena permintaan juga cukup banyak, saya baru buka toko di Bintaro di sektor 7. Nah itu baru yang untuk label ini. Okay. Itang Yunas Ready to Wear ini sebenarnya udah cukup lama, udah kira-kira 6-8 tahun. Tapi karena anak saya masih sekolah di Esmod dan dia lulus 2 tahun yang lalu, lumayan dia dapat predikat cum laude. Jadi dialah yang melanjutkan Itang Yunas Ready to Wear yang lebih banyak bermain di polos-polos ataupun sesuatu yang casual ya? modest casual. Ya, modest gitu. casual. Camilla ini kita produksinya yang paling banyak dan inilah yang mendatangkan income terbesar. Inilah yang mendatangkan cuan untuk perusahaan kita. Karena ini yang diproduksi besar-besaran dan barang ini menjadi number 1 penjualan di online. Dan beberapa online, terutama salah satunya Zalora. Dan barang ini yang memberikan banyak inspirasi untuk saya dan tim saya untuk membuat sesuatu lebih besar lagi. Oke, Camilla ya. Ini Camilla. Ada offline-nya gak sih Mas Itang? Offline-nya nggak ada. Dulu ada di Tanah Abang. Oh iya karena aku pernah lihat juga. Ya. Di Tanah Abang kita punya 2 toko. Tapi karena pandemi waktu itu benar-benar membuat orang nggak bisa datang. Jadi kita via online gitu. Oke lanjut. Dan yang terakhir ada preview by Itang Yunas. Preview ini hanya dibikin untuk baju laki-laki aja. Oke. Ya. Jadi semua 4 ini kita punya berbeda orang-orang karakter yang berbeda-beda ya. Bukan hanya itu, orang yang ngerjainnya pun beda-beda. Jadi si preview ini punya grup apa, ini punya karena kalau saya harus bekerja sendiri untuk melakukan hal-hal seperti itu gak mungkin. Makanya kalau kalian punya brand atau punya sesuatu yang ingin dimajukan itu kalian gak bisa hidup sendiri. Kalian tidak bisa bekerja sendiri, kalian harus mempunyai tim yang kuat. Karena kalian jago di desain belum tentu kalian jago di marketing. Kalian jago di marketing belum tentu kalian jago di production seperti itu. Oh itu sudah memberikan ini ya pesan-pesan yang mendalam ya, diiyakan begitu benar? Setuju. Ada slide selanjutnya?
Nah ini dia nih dokumentasi show yang sudah dilakukan oleh Itang Yunas. Ini 2 buku, ada 3 buku yang keluar waktu itu. Yang sebelah kanan itu adalah waktu kita sama Dian dibawa di mana di San Francisco untuk pameran 1 tahun lamanya di Museum The Young. Yang itu membuat kita shock bahwa kenapa di Amerika orang begitu respect terhadap baju muslim. Padahal kalau kita dengar busana muslim itu kan benci mereka berkerudung-kerudung. Tapi ternyata busana muslim itu adalah penjualan terbesar di dunia, bayangin. Wih, tepuk tangan ini membangun optimisme. Jadi kalian-kalian yang di sini memang mau membuat sesuatu itu masih ada kesempatan. Karena kalau saya pun bergerak di dalam penjualan di dalam negeri, nggak 1% pun masih ada peluang untuk itu. Jadi jangan pernah takut asal kalian menurut apa yang ingin kalian dengan DNA yang benar-benar kuat gitu. Oke. Dan ini juga apa nih Mas Itang? Ini yang masih dalam sambungan seperti itu. Dan yang sebelah kanan itu saya ikut dalam Moskow Fashion Week. Kenapa saya ikut Moskow? Saya udah bilang sama ibu yang super sibuk ini bahwa untuk mengejar atau untuk memasukkan barang-barang ini lebih bisa dijual ke dunia internasional, kita nggak usah cari-cari Inggris, Amerika ataupun Fashion Week Perancis segala macam. Tapi kita harus ngejar sesuatu yang dekat dengan negeri-negeri yang memang ada muslimnya. Nah, Moskow ini, Rusia ini adalah ada Tajikistan, ada Uzbekistan, ada semua yang Kistan itulah yang kamu harus masukin gitu. Yang Istan itu ya. Nah, gitu. betul. Itu adalah yang potensial. Sangat potensial. Sangat potensial, oke. Kayaknya saya belum tanya jawab, udah ngejawab duluan ya. Soalnya takut nanti ada keburu waktu kan, kasihan ini 2 ini master sekarang ini gitu. Nah, lanjut lagi di Mas Itang. Apa langkah ya? Langkah memulai bisnis clothing brand. Ini sudah dirangkum nih ya. Ini mungkin nanti kalian bisa lihat. Atau gini ya, boleh nggak Ria? Jadi gini, kalau memang ada suatu pertanyaan lebih konkret lagi, lebih mendalam lagi, coba DM saya ke Instagram saya. Wih, wow, sangat terbuka. Boleh langsung DM? Karena kan Rasulullah bilang, sebaik-baik umat adalah orang yang bisa memberi manfaat buat orang banyak. Nah kalau saya bisa memberikan ini terus saya udah nggak ada, kan pasti kalian akan terus ingat nih gitu. Masya Allah. Jadi aku bacain ya Mas Itang, mungkin nanti banyak pertanyaan dari 7 faktor ini. Pertama riset dulu ya, mungkin ini juga yang paling panjang, riset. Bisa difoto juga nih teman-teman yang gak mau catat, riset. Kedua modal dan perencanaan. Ketiga pengetahuan di bidang fashion. 4 mencari supplier. Nah mencari supplier ada tadi Evermost yang bisa membantu menghubungkan teman-teman dengan para supplier. Kemudian sumber daya yang mumpuni di bidangnya. 6 pemasaran secara langsung. Dan 7 pemasaran di media sosial dan e-commerce. Itu dia 7 rangkumannya. Sekarang kita langsung lanjut ke sesi ngobrolnya Mas Itang. Tapi aku masih pengen tanya sama Mas Itang. Perbandingan dulu nih, apalagi Mas Itang udah sekian dekade ya. Hitungannya bukan 1 dekade lagi. Udah 10 tahun udah berulang lagi gitu. 4 dekade, oke baik. Bedanya dulu sama sekarang yang paling signifikan itu apa Mas Itang? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberi manfaat dan bisa tektok ya. Perbedaan dari dulu sampai sekarang. Ya. Dulu saya nggak ngelihat ada wanita-wanita surga di sini. Asik, Masya Allah. Sekarang banyak wanita-wanita berkerudung dari muda-muda yang begitu cantik dan begitu memberi keindahan untuk dunia muslim di Indonesia. Karena satu-satunya fashion muslim yang benar-benar bisa memberi fashion itu menjadi luas adalah di Indonesia. Perbedaan lain dulu untuk mencari informasi tentang tren itu memang rada susah. Kalau sekarang tinggal mencet apa kita udah dapat informasi. Nah kesulitan-kesulitan itu bukan menjadikan saya terus menjadi terbelakang. Tapi saya yakin waktu istri saya pertama kali bilang, ayah saya ingin berhijab, waktu anak saya yang kedua lahir,
saya ingin berhijab tapi saya tidak kepengen pakai baju busana muslim yang kedomberangan kayak di Arab-Arab gitu. Bikin dong sesuatu yang kayak di Paris atau di Milan yang mengikuti fashion trend berlaku. Nah, saya mulai bergerak, saya mulai memikirkan bagaimana melakukan hal seperti itu dengan meriset beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulunya menelanjangi wanita itu paling seneng saya. Kalau bisa show saya tidak pakai BH, tidak pakai celana dalam. Aduh. Benar ini ya saya cerita. Kalau bisa punggung itu harusnya lobang sampai kelihatan belahan di belakang. Tapi show-nya nggak di sini, show-nya di Bali. Tapi kan akhirnya dengan kita makin berumur, kita makin merasakan bahwa apa yang kita akan bawa setelah ini. Dan saya mulai belajar tentang bagaimana menjadikan wanita itu adalah sesuatu, bagaimana nanti anak saya yang besar ini akan melihat ayahnya seperti apa gitu. Nah akhirnya saya bikin sampai saya mengeluarkan buku Spiritual Beauty. Dari Spiritual Beauty ini saya pikir ada nggak kira-kira perempuan-perempuan ini bisa melakukan atau melihat apa yang saya buat gitu. Ternyata Allah memberikan suatu pandangan yang beda sekali. Rezeki saya ditambah-tambah, otak saya dibikin makin berkarya, makin kesana kemari, makin bisa explore. Nah inilah yang akhirnya sampai saat ini saya memotivasi saya untuk tetap berkarya di modest fashion. Masya Allah. Dan syukur alhamdulillah di belakang saya banyak sekali. Sekarang ada ini, ada itu. Dan ini membuktikan kalau walaupun sama-sama bergerak di modest fashion tapi bisa berjalan bersama-sama ya. Itu yang saya inginkan. Karena kenapa? Saya ini laki-laki. Saya bikin baju perempuan tidak seperti mereka bisa baju perempuan bisa dipakai. Ya kan? Mereka habis bikin baju perempuan, mereka bisa bergaya-gaya, bisa keluar di Instagram. Kalau saya apa? Saya perlu orang-orang seperti kalian inilah yang terus mendukung. Nah kalau saya bersombong-sombong sama mereka, saya gak akan jadi bisa terkenal juga terus gitu loh. Ini 4 dekade, 44 tahun berkarya. Alhamdulillah bahwa ini yang datang aja umurnya belum sampai 44 aku rasa ya. Tadi waktu aku bilang aku ada show. Belum lahir. Waktu aku ada show di 92 dia bilang aku baru lahir masih tang katanya gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau saya tidak merangkum mereka-mereka ini atau orang-orang yang terus bergerak di depan ini buat apa? Karena saya udah nggak ada, siapa yang akan meneruskan ini? Karena ini adalah bukan program saya, tapi program Tuhan, program Allah. Bagaimana perempuan-perempuan itu harus tetap cantik dengan berkerudung atau dengan berbaju yang sopan. Iya, dengan tampilan yang sopan luar biasa. Nah sekarang lanjut nih geser ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian juga udah lebih dari 1 dekade ya. Alhamdulillah. Sebelumnya aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Terima kasih. Uni Ria Miranda, sahabat aku dari kuliah, udah mengundang aku hadir di Ria Miranda Annual Show, senang banget. Makasih Mbak Hana dari Modestalk, senang dengan berpadu padan lagi dengan Mas Itang dan Mbak Linda di atas panggung kali ini. Terima kasih banyak. Seneng deh. Nah Dian juga kan menyaksikan Dian Pelangi dibesarkan sama mama ya, sampai akhirnya Dian melanjutkan usaha mama gitu. Jadi melihat sekali perubahan dulu modest fashion sampai sekarang gitu. Zaman dulu kayaknya kalau kita datang ke show gitu yang pakai kerudung bisa hitungan jari ya. Sekarang hampir di show dan kalau kita datang ke mall aja udah mayoritas tuh pakai jilbab gitu. Benar banget. Apalagi yang kerasa banget dulu sama sekarang. Oke, mungkin aku sedikit cerita ya karena mungkin aku hidup di 2 era nih kan. Jadi aku kan memang Dian Pelangi ini family business ya. Awalnya memang orang tuaku, ibu dan ayahku. Tapi dari kecil tuh aku udah aware gitu, udah akrab dengan yang namanya busana muslim, bahan-bahan. Aku juga sering, aku tuh dari kecil dididik sama ibu untuk mencintai fashion. Jadi keluar-keluar lahir-lahir udah pegangnya songket, batik, jumputan dan semacamnya. Terus aku juga dari kecil tuh dibiasakan untuk gak boleh beli baju Mbak Hana. Jadi kalau mau baju baru bikin sendiri, gambar, minta sama pak penjahit di belakang buat jahitin. Jadi dari kecil tuh emang udah dipaksa gitu loh untuk mencintai fashion. Tapi alhamdulillahnya aku tuh diceburin tapi
bisa berenang gitu loh. Aku seneng dengan dunia fashion jadinya. Aku akrab dengan yang namanya hijab dan semacamnya. Bahkan teman-temannya ibuku yang desainer dari dulu Mas Itang Yunas, Tante Ida Royani, Tante Ana Rufaidah itu semua tante-tante aku semua dari kecil gitu loh. Jadi udah tahu gitu kan. Kalau aku lihat, kalau aku perhatiin dari dulu dan sekarang, mungkin kalau aku bisa sedikit komentar, kalau dulu tuh busana muslim tuh lebih eksklusif gitu kesannya Mas ya. Hanya ditemui di panggung-panggung fashion gitu. Belum seakrab sekarang. Kalau sekarang kan kita di mana-mana ngeliat orang berhijab. Jalan-jalan ke mall kita lihat button scarf, ya nggak sih? Store-nya di mana-mana ya Mbak Linda. Terus ada Uniria Miranda juga. Terus dari range harga yang paling murah sampai yang paling mahal semua ada. Semua bahan, semua occasion ada gitu, lengkap banget gitu. Jadi kalau aku lihat perbedaannya adalah itu ya, ketersediaan. Kalau dulu memang di panggung fashion eksklusif, mungkin harganya juga lebih apa ya Mas ya, lebih middle up, kalangannya pun juga middle up. Belum banyak public figure ataupun influencer ataupun figur-figur yang mengenakan hijab, belum terlalu akrab. Kalau sekarang itu udah sangat akrab sekali gitu. Jadi perbedaannya itu kalau dari segi dari segi trennya. Tapi kalau misalnya dari segi cuttingnya, pastinya aku melihat di sini banyak penyesuaian gitu. Menurut aku modest fashion itu salah satu bentuk evolusi ya. Dulu mungkin cuttingnya lebih lebih ke evening wear, terus lebih gamis, abaya dan semacamnya. Kalau sekarang tuh udah banyak banget styling yang dipakai, atasan, bawahan, segala occasion, mau office wear, mau ready to wear, mau anak kecil, sampai menswear pun juga ada, sportswear dan semacamnya. Jadi udah range-nya udah banyak banget. Intinya rapid growth but in a good way gitu. Ya, wis luar biasa. Rapid growth-nya ini dijawab langsung oleh Linda ya, karena ketersediaannya ada di mana-mana. Tadi juga menjawab kebutuhan modest fashion bukan cuman di kerudungnya aja. Tiba-tiba Linda bikin benang jarum, gak tiba-tiba juga ya. Dan juga banyak aksesoris-aksesoris lain ya Lin ya. Nah Linda yang button scarf kan udah berapa tahun Lin? Masuk ke usia ke-7. Masuk usia 7 dan sekarang ada apa aja selain benang jarum dan button scarf? Ada sister-sister. Sister-sister, ada aksesoris kan ya? Ada living juga. Ada. Jadi sebenarnya semangatnya itu dan kalau beauty juga ya? Beauty. Judulnya ya Palu gak ada ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya aku boleh gak sih juga ikutan nyapa nih teman-teman yang udah hadir di sini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus tadi kan kita udah banyak banget ya, dapat dari awal aja 5 menit pertama daging semua nih. Udah dari Mas Itang, Kak Dian, aku jadi minder. Terus aku juga mau bilang makasih nih, ini menurut aku ya suatu inisiasi event annual show Ria Miranda yang sangat luar biasa. Kita harus tepuk tangan dulu sama Kak Ria, sama Mas Pandu. Mengumpulkan kita, menghadirkan kita, kasih panggung untuk kita di acara tahunannya brand Ria Miranda. Iya. Jadi aku ngerasa itu sebuah kayak sangat-sangat gesture yang sangat baik, menunjukkan bahwa halo dunia, modest fashion itu adalah kita yang saling support satu sama lain. Kita itu bisa ada di sini, di panggung ini, semuanya tuh punya history masing-masing dengan ceritanya Mas Intang yang udah 4 dekade, Kak Dian yang ternyata bisnis turunan tapi ternyata dia juga punya passion di situ. Aku yang baru memulai 7 tahun yang lalu, tapi kita dikumpulkan bareng-bareng di sini untuk setidaknya bisa sedikit banyak share sama teman-teman audiens yang Modest Talk yang ternyata juga para pelaku fashion. Jadi spesial banget sih menurut aku hari ini tempat kita buat ngobrol-ngobrol ya Mbak Hana. Ya, apa nih yang bisa kita kasih nih? Nah, ini kita mau bahas trend forecasting ke depan. Iya. Tadi kita udah ngobrol tentang ke belakang, bedanya secara quantity makin banyak, udah gitu kategori juga makin banyak. Iya. Tadi Dian juga udah sedikit menyinggung-jinggung secara cutting juga berbeda. Dulu lebih banyak abaya gitu, sekarang macem-macem, kategori macem-macem gitu. Tapi sebenarnya tren modest fashion itu masih ketergantungan gak sih sama tren fashion luar? Harus. Atau Linda punya jawaban dulu nih karena mic-nya ada di Linda. Setuju sama Mas Itang. Walaupun kita itu modest brand, modest fashion, menurut aku kita tetap nggak boleh lepas dari benang merah yang memang lagi on trend di fashion di dunia ini Mbak Hana. Karena bagaimanapun juga to keep
relevansi ya Mas Itang. Karena kalau kita tetap stay relevan dengan apa yang terjadi, tapi di versi kita modest, di situ kita tetap selalu bisa bertahan. Kayak kemarin kan pandemi, semua teman-teman aku lihat nggak cuman Ria Miranda, Button Scarf, kita tiba-tiba shifting produk kita gitu kan. Nah itu nunjukin bahwa kita itu benar-benar adaptif dengan kondisi. Nah kalau trend fashion juga gitu, kalau misalnya katanya riset-riset company tahun depan itu bakal ngetrend baju-baju yang sheer, yang nerawang say. Nah gimana cara kita mengadaptasikan si nerawang itu di modest? Ya ternyata kalau aku menginterpretasikannya bisa banget. Tinggal kita bikin, oh kalau modest itu sesuatu fabric yang sheer harus dikombinasikan dengan lining. Liningnya biar gak bosan bisa gimana gitu. Jadi kita tetap bisa ambil benang merah dari global trend, tapi adaptasikan di versi brand kita, di DNA kita masing-masing. Karena aku percaya misalnya nih dengan global trend itu sheer fabric 2023. Versi sheernya Button Scarf sama Dian Pelangi, Itang Yunas dan Ria Miranda itu beda-beda gitu. Jadi tetap ada pengaruh dari global fashion ya. Iya. Kalau Mas Ita mau nambahin Dian? Setuju banget sih sama yang disampaikan Mbak Linda tadi. Karena memang gini ya, kita membuat sebuah produk itu tidak menarget hanya di dalam negeri aja, tapi juga worldwide. Sehingga gimana caranya bisa kita diterima dengan baik dengan dunia luar, caranya juga dengan mengikuti tren apa yang sedang ada di dunia. Kadang orang bilang udahlah make your own trend lah pokoknya, ciptakan tren sendiri, nggak perlu ngikutin. Ya good, which is good, tapi kita harus combine menurut aku. Kita harus mix antara DNA brand kita sama tren yang sedang berjalan. Sehingga walaupun kita tetap orang tahu karakter kita dalam desain kita, tapi tetap juga in style, in trend gitu. Orang pakai tuh update gitu kelihatannya. Jadi bener banget yang tadi Mbak Linda sampaikan, kita juga harus aware dengan trend forecasting. Banyak-banyak lihat source dari manapun ya, banyak banget sekarang. Aksesnya gampang banget, yang free, yang berbayar ada semua. Jadi kan itu investasi buat brand kita ke depannya nanti. Oke, Mas Ita mau nambahin lagi nih? Kalau saya nambahinnya bahwa karena kita hidup di Indonesia, jadi we have to make something with the touch of Indonesia. Oh, okay. Jadi kalau misalnya di dunia lagi geometrik, kita coba pikirin geometrik apa yang ada di Indonesia. Oh songket, oh batik ini, oh begini, oh begini. Nah coba kita bikin supaya brand kita itu tetap taste of Indonesia. Karena kenapa Jepang bisa menjadi satu fashion global yang benar-benar hebat. Karena dia tetap memberikan sedikit sentuhan, tidak banyak-banyak ya, sedikit sentuhan tentang Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan lupakan kelokalan kita juga. Betul. Ya. Kenapa kita harus ngikutin tren yang berlaku di dunia? Karena kalau kayak Button Scarf jualan di mall, kan dia akan berdekatan dengan H&M, dia akan berdekatan dengan Zara. Barang itu juga nanti akan terlihat tuh bagaimana si Zara bikin apa, si Button Scarf bikinnya ada sedikit-sedikit yang memang sama. Oh ternyata tahun depan warnanya ini. Oh ternyata tahun depan stripe yang akan keluar. Oh ternyata tahun depan ada share yang akan keluar. Terus bunga-bunganya seperti apa. Nah inilah yang akhirnya memang kita harus belajar banyak dan mencari ilmu itu seperti Dian bilang. Bahwa kita tinggal ngecek-ngecek aja gimana ke Pinterest, ke Facebook, ataupun yang berbayar kita bisa pergi ke banyak tempat-tempat yang ini. Nanti kalau memang perlu silakan DM saya. Terbuka sekali. Tapi jangan dilupakan juga tadi pesannya ya, walaupun tren global fashionnya mungkin referensinya sama semua, jangan lupakan DNA brand masing-masing ya. Jangan lupakan DNA brand masing-masing karena itu yang membedakan DNA brand itu dengan brand yang lainnya. Nah kalau ngomongin tren itu kan berulang, setuju gak sih? Setuju ya. Dulu pernah tren, sekarang naik lagi gitu. Kalau di 2023 nanti ada yang berulang nggak kira-kira? Kalau saya ya, yang saya lihat dari winter yang lalu itu 90 orang suka party, orang suka
kehidupan malam seperti Studio 54 di New York itu dengan gemerlapan warna-warna karena letupan-letupan warna ini keluar banget nih gitu. Jadi nah inilah warna, yang akan menjadi salah satu tren yang memang udah pernah terjadi dan kembali lagi pada era tahun sekarang seperti itu. Kalau dari Dian? Yang berulang. Iya sih pasti berulang sih, cuman implementasinya tuh kadang bikin surprise gitu loh. I never thought gitu fashion tahun 90-an itu bakal tren lagi sekarang. Kebayang gak sih kayak kemarin aku datang fashion show sebuah label, itu kacamata tahun kapan? Mungkin tahun 90 sampai tahun 2000 ya Mas, itu akan kembali ke tahun 2023. Kayak sekarang sempat warna-warni, abis selesai warna-warni aku sempat agak tone down sedikit, agak black and white sedikit, tetap ngikutin tren kan gitu. Walaupun namanya Dian Pelangi tetap warnanya berwarna-warni gitu. Hitam kan juga bagian dari warna pelangi kalau warna dicampurin semua gitu. Warna-warna pastel juga sempat dimasukin ke brand Dian Pelangi juga. Nah aku gak nyangka aja warna shocking pink, warna lime green, warna orange sekarang tuh back in style lagi gitu. Ya, stabilo gitu kan Mas ya. Jadi benar-benar kita harus aware dengan fashion yang lama, buka arsip-arsip fashion kita filing gitu dan itu bisa menjadi inspirasi kita untuk next design gitu Mbak. Jadi jangan menutup mata ya. Nah, Alhamdulillah. Kalau dari Linda gimana? Berulang, sekalian colongan dong Lin yang paling laku. Kalau dari button scarf. Iya, sebenarnya gini, berulang. Iya, kayak hidup aja lah. Hidup itu kan kayak berputar ya kan. Trend fashion juga gitu. Dan ada sebenarnya item-item yang ya forever aja, mau trennya lagi apa, item itu tetap selalu ada gitu. Nah, yang menurut aku masih relevan di beberapa tahun ini dan di tahun depan, itu masih kita akan lihat pleats. Pleats itu suatu teknik yang sangat klasik kan, dipakai di any tahun 90 juga udah ada pleats gitu. Tapi perbedaannya pleats yang sekarang itu diaplikasikan tuh lebih in a modern way. Dan banyak macam-macam, pleatsnya ada yang segitiga, pleatsnya bisa kecil-kecil, ada yang besar-besar. Nah, dikombinasikan teknik itu yang memang sudah selalu ada selama ini dengan tahun depan itu kan sheer fabric kalau menurut source yang aku percaya. Dan memang udah mulai kelihatan, contohnya nih aku pakai baju Ria Miranda nih hari ini. Ini sheer fabric, termasuk kategori sheer fabric. Bener. Yes, Kak Ria emang jagoan. Curi start. Koleksi 2023 udah kita pakai nih sekarang nih ya kan. Kata tim button scarf, baru mau naik sampel gitu ya. Iya, biasa gitu. Jadi udah mulai kelihatan kan. Sheer fabric, kalau misalnya kayak tahun-tahun sebelumnya yang di pleats itu kan bahan-bahan yang tebal, yang berat. Nah di tahun depan tuh kita tetap bisa pakai pleats itu, tapi kita pakaiin bahan yang sheer. Nah di bagian luarnya aku lihat kalau banyak yang kita lagi develop itu, di luarnya itu sheer, yang di pleats cuman luarnya ada, puringnya tetap aja. Puring daleman ya. Dalemannya tetap lah karena kan kita kan modest ya. Supaya yang tidak seharusnya terlihat harus kita buatkan produk pendukungnya gitu. Nah tadi coba dong colongan kalau yang nggak pernah terpengaruh sama tren. Kalau dari button scarf sendiri yang mau trennya apa aja, pokoknya itu akan selalu laku lah, diterima di masyarakat. Nah, kalau barang-barang basic sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak kita nih bikin brand, most of the time